شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin Telkom Kebayoran Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu terkait dengan kaidah dalam ilmu fikih. Ya, kaidah dalam ilmu fikih. Apa itu kaidah? Kaidah adalah rumus, ya, atau kesimpulan dalam ilmu fikih. Hukum fikih sangat banyak sekali. Ada kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh ulama untuk kita bisa memahami hukum fikih dari kesimpulan-kesimpulan tersebut. Di antara kesimpulan atau kaidah dalam ilmu fikih, ya sama dengan kalau dalam matematika, rumus matematika untuk menyederhanakan penyelesaian masalah dalam matematika yang sangat banyak sekali, maka dibikinlah rumusnya. Begitu juga dalam ilmu fikih, ya, ada rumus-rumus yang bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada hubungan dengan ilmu fikih. Apa itu kaidahnya? Ya, ada banyak kaidah, ada seratusan. Ini salah satu dari kaidah, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar maslahat. Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibanding mengejar maslahat. Apa itu kerusakan? Kerusakan adalah apapun, ya, yang mengancam agama kita, ya, yang mengancam akal kita, mengancam nyawa kita, mengancam harta kita, ya, termasuk kategori harta adalah tanah air adalah harta juga, ya. Mengancam kehormatan, keturunan, ya, harga diri, itu adalah kerusakan, ya, kerusakan. Lebih diutamakan dibandingkan mengejar maslahat. Maslahat sesuatu yang enak, yang tidak menyusahkan, yaitu adalah maslahat. Jadi kaidah ini adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengejar maslahat. Ini kesimpulan dari hukum fikih yang banyak sekali, ya. Baik itu di ibadah, ya. Contoh di ibadah misalnya ada yang bertanya, Ustaz, kita sholat sunnah 1000 rakaat boleh gak? Boleh. Tapi kalau berakibat sakit, jadi gak boleh. Sholat hukum asalnya boleh dan dianjurkan, ya. 1000 rakaat kalau itu berakibat sakit gak boleh hukumnya. Kenapa? Rusak, mengancam nyawa ente, mengancam kesehatan ente, mengancam kesehatan, mengancam nyawa. Kalau akibat ente sholat 1000 rakaat menyebabkan ente sakit, ente mencelakakan diri sendiri namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum", jangan bunuh diri kalian. "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah", jangan celakakan diri kalian. Yang wajib dalam Islam enggak banyak, cuma sholat 5 waktu. Ya, enggak ada yang mencelakakan untuk sholat cuma 5 waktu. Puasa juga yang wajib cuma puasa Ramadan, bukan setiap hari. Ya, Ustaz, boleh nggak saya puasa setiap hari? Boleh. Tapi kalau berakibat ente sakit nggak boleh hukumnya. Kenapa? Darul mafasid. Ya, ente puasa maslahat, tapi ente sakit kerusakan, mudarat. Menolak kerusakan, menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengejar maslahat. Ya. Dibandingkan mengejar pahala yang banyak, maka ente wajib atasi segala kerusakan. Apapun yang akan mengancam nyawa ente gak boleh hukumnya. Itu dalam hal ibadah. Makanya dalam Islam, kalau gak bisa berwudu karena sakit, bisa berakibat sakitnya tambah parah, jangan berwudu, gitu kan. Cukup dengan tayamum. Ada seorang sahabat
dia luka di kepalanya, ya, lalu dia mandi wajib karena dia junub, lalu mati. Nabi marah, kata Nabi, ala isyfa'ul ayyis su'al, obat nggak tahu bertanya, tanya dulu, ya. Kalau ente mandi berakibat mati, mandi wajib maslahat buat ente, tapi ente berakibat mati mudarat hukumnya. Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan ngejar maslahat. Makanya di dalam Islam semua kewajiban ada tawar-menawarnya. Ya, nggak bisa sholat berdiri silakan duduk, nggak bisa duduk silakan berbaring, nggak bisa berwudu silakan tayamum, nggak bisa mandi wajib silakan tayamum, gitu kan. Masih ada tawar-menawar. Nggak bisa haji, nggak usah haji. Fisik ente lemah, nggak bisa haji karena desak-desakan, ya, maka nggak usah haji. Nggak wajib buat ente untuk haji, ya. Kenapa? Karena fisik ente nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik fisik ataupun finansial, ente nggak mampu, nggak punya duit untuk, nggak usah, ya. Karena menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengejar maslahat. Haji maslahat. Ustaz, ngutang boleh nggak? Kalau ngutang ente susah bayarnya, nggak usah, ya. Tapi kalau ente punya aset cukup untuk bayar hutang, ya silakan, ya. Paling ane nggak bisa bayar, nanti rumah ane dijual, gitu kan, ya, lakulah 5 miliar. Oh iya bisa berarti ente bisa bayar berarti, ya, laku 5 miliar, ya, bayar hutang buat ongkos haji nggak seberapa, nggak sampai 1 miliar. Jadi ya, menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan ngejar maslahat. Dalam hal ibadah, ya, nggak boleh kita mengutamakan maslahat, ya, tapi kita hindarin mudarat. Nggak boleh puasa tiap hari, ya. Kenapa? Karena kalau puasa tiap hari bisa berakibat ente sakit, nggak boleh. Makanya Rasulullah pernah suatu hari melihat ada sahabat yang kurus, sangat kurus. Nabi tanya, "Man anta, ente siapa?" "Saya pernah ketemu dengan Rasulullah tahun lalu, ya." "Laqad taghayyarta," kata Nabi. "Kok berubah ente? Dulunya segar bugar, sekarang kok kurus kering." "Inni la akulu illa fil lail ya Rasulullah mundu an faratuka." Sejak aku pisah dengan Rasulullah tahun lalu itu, enggak makan kecuali malam hari. Berarti setiap hari dia puasa. Puasa. Yang makannya cuma buka sama sahur, ya. Kata Nabi, "La tasum." Ente enggak boleh puasa kecuali Ramadan saja. "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih daripada Ramadan." "Sebulan cukup 3 hari, ayyamul bid." "Saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah." "Udah Senin Kamis aja dah." Ya, "Saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah." Dia masih merasa lebih mampu. Puasa Daud, kata Nabi, itu lebih baik. Lebih baik buat orang ini karena dia nggak sanggup puasa tiap hari. Bukan puasa Daud lebih baik daripada puasa Nabi Muhammad, bukan. Khusus untuk orang ini, karena dia nggak sanggup puasa tiap hari. Kalau dia puasa tiap hari kurus kering seperti ini, yang tadinya segar bugar sekarang kurus kering. Ente nyiksa diri namanya. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih baik daripada mengejar maslahat. Ustaz, kurban ngutang boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat ente punya aset yang cukup untuk bisa lunasin. Kalau ente nggak punya aset, rumah aja ngontrak, gaji kecil, nggak boleh, jangan nyiksa diri ente. Nyiksa diri. Dan ulama fasid, menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan ngejar maslahat. Ente kurban maslahat, tapi ente ngutang, ya, merusak kehidupan ente, gitu kan. Bisa-bisa keluarga ente nggak makan gara-gara mau bayarin hutang terus, gitu kan. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih baik dibandingkan ngejar maslahat. Itu dalam hal ibadah. Contoh lagi misalnya, ada perempuan meninggal taruhlah di tengah hutan, ya. Di tengah hutan nggak ketahuan meninggal kenapa, gitu kan. Tahu-tahu ditemukan jenazah perempuan. Yang menemukan laki-laki semua. Ada segerombolan laki-laki datang jalan ke hutan, tahu-tahu, loh, kok ada jenazah perempuan nih, gitu kan. Dilihat KTP-nya muslimah, gitu kan. Kalau muslimah kan harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi ini laki-laki nggak ada suaminya, bukan suaminya dan bukan mahramnya, maka haram dimandikan, nggak boleh dimandikan. Jadi ustaz cukup tayamumkan. Kenapa? Karena laki-laki lain nggak boleh menyentuh badannya. Mudarat hukumnya, ya. Mudarat buat laki-laki itu menghayal-hayal terus ente mandikan dia, gitu kan, ya.
Jadi ya cukup ditayamumkan, langsung kapanin, langsung sholatkan, langsung kuburkan. Jadi nggak perlu dimandikan karena tidak ada suami dan kerabat dekatnya. Kalau ada suami dan kerabat dekatnya baru boleh, karena hanya suami dan kerabat dekatnya yang boleh mandikan, nggak boleh orang lain. Di kita biasanya yang mandikan orang lain, ya nggak boleh, harus orang terdekatnya. Ya, kenapa? Karena mudaratnya besar. Kalau orang lain bisa tahu auratnya, bisa tahu aibnya, cacatnya, gitu kan, mudaratnya besar. Di kita kalau ada keluarga meninggal, orang lain yang mandikan, ya harusnya pasangan hidupnya sendiri atau kerabat dekatnya, ya saudaranya, anaknya, orang tuanya, ya pamannya, bibinya, gitu kan, atau keponakannya, itu orang-orang terdekatnya. Jangan orang lain. Orang lain nggak ngerti apa-apa, ya jangan sampai dia tahu auratnya, jangan sampai dia tahu cacatnya. Korekan badannya, diceritain ke orang lain nanti, ya. Koreknya banyak banget nih, ini diceritain. Ya aib orang lain nggak boleh. Orang mati sama dengan orang hidup. Yang nggak boleh disentuh saat dia mati juga. Yang nggak boleh dilihat saat dia mati juga. Jadi mudarat, ya darul mafasid. Ya udah, cukup ditayamumkan, nggak usah dimandikan, usapin kepalanya dengan debu, tangannya dengan debu, langsung dibungkus. Ya, langsung disolatkan, langsung dikuburkan, nggak perlu dimandikan, karena kalau mandikan harus megang-megang anggota tubuhnya. Ya, mudarat, darul mafasid. Ada perempuan bersih dari haid, nggak ada kamar mandi yang tertutup, yang ada mandi di sungai, nggak usah mandi, ente tayamum aja sampai ada kamar mandi yang tertutup. Kenapa? Kalau ente mandi di sungai dilihatin orang auratnya, haram hukumnya mereka melihat aurat ente, mudarat. Ya, orang terbayang-bayang nanti, lihat, ada perempuan mandi di sungai, gitu kan? Ya, orang pada nonton nanti, mudarat hukumnya. Jadi Ustaz tayamum, nggak perlu mandi, tapi air banyak. Mudarat buat orang lain. Kecuali kalau ada kamar mandi tertutup, bisa aja di sungai ada kamar mandi tertutup, bisa gitu kan. Kalau ada kamar mandi tertutup silakan. Tapi kalau nggak tertutup nggak boleh ente mandi. Mudaratnya lebih besar. Ente mandi janabah, mandi wajib maslahat, tapi aurat ente dilihat orang adalah mudarat, kerusakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan ngejar maslahat, ya. Suami istri berhubungan nggak boleh direkam, ya. Kerusakan, ya. Ntar nanti kesebar gimana, gitu kan? Maslahat buat ente, ya. Bisa melihat kemesraan bersama dengan istri. Tapi ini kalau terkirim gimana? Kalau ada yang nge-hack handphonenya gimana nanti, gitu kan? Mudarat hukumnya, kerusakan. Nggak boleh, jangan direkam-rekam, ya. Kenapa? Menolak kerusakan lebih diutamakan dibanding ngejar maslahat. Maslahat buat ente bisa lihat-lihat terus. Ya, dengan istri ente mungkin lagi di kantor, ya, maslahat buat ente, tapi kerusakan buat orang, gitu kan? Ntar ada yang nge-hack, ada orang banyak bisa sekarang masuk ke handphone orang, Pak. Ya, kita memakai wifi aja, itu bisa diambil data kita, Pak. Ya, bisa apa? Rekaman-rekamannya. Jadi nggak usah foto-foto istri terbuka orang, nggak usah. Ya, walaupun untuk kita, untuk saya sendiri, iya, ntar nanti diambil orang. Ya. Kalau memang terpaksa harus moto istri tanpa pakai hijab, ya dengan yang terhormat. Jangan yang terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya bisa dihack orang nanti. Mudarat. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan ngejar maslahat, ya. Itu dalam hukum Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Jangan celah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Jangan celah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Kita mencela agama mereka memang tercela, gitu kan, ya. Maslahat buat kita menjelaskan, agama kalian enggak benar. Maslahat, tapi mudaratnya apa? Dia akan ngebalas nanti. Fa yasubbullaha, mereka akan mencela Allah. Ya, ente nyembah Tuhan yang gak ada. Mereka akan mencela Allah. Kalau Allah dicela gara-gara ente ngomongin Tuhan dia, ente mencela Allah namanya. Orang tua ente dicela gara-gara ente mencela orang tua dia, ente mencela orang tua sendiri namanya. Kenapa? Gara-gara ente orang tua ente dicela. Itu kata Rasulullah. Ya. Jadi hindarin akibatnya, gitu kan. Jadi nggak boleh kita mencela Tuhan selain Allah, ya.
Jadi nggak boleh kita mencela di depan mereka. Kalau di depan kita sendiri nggak masalah. Ya di depan mereka, inti agamanya apa? Agama itu sesat, gitu kan? Marah dia. Dia marah langsung balas dia. Dia bilang agama kita sesat lah. Dia omongin, dia caci maki Nabi Muhammad lah. Dia caci maki Allah lah. Nggak boleh. Kalau harus inti berdakwah dengan bijaksana. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah dengan bijaksana. Wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat dengan cara yang terbaik, kata Allah. Ajak makan, minum, ya, ngopi sambil senyum-senyum, gitu kan. Bahasanya dijaga, bahasa yang baik-baik. Ya, supaya dia jangan tersinggung, jangan sampai nanti Allah dicela sama dia. Jangan sampai Allah dicela sama dia. Kalau dia mencela Allah gara-gara omongan ente mencela Allah namanya. Kalau Nabi Muhammad jadi dilecehkan gara-gara omongan ente, Nabi Muhammad ente mencela Nabi Muhammad, berarti dosa hukumnya. Karena gara-gara ente, gitu kan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menjelaskan kesalahan mereka, maslahan, tapi mudarat kalau dia membalas. Ya, ini sama orang non muslim, apalagi sesama muslim. Sesama muslim nggak boleh juga, ya. Nggak boleh, ahli bid'ah, sesat, ahli neraka, nggak boleh. Kenapa? Pasti dia balas nanti. Ya, pasti dia balas, gitu kan? Jangan celak imam mereka, jangan celak ulama mereka. Kenapa? Kalau kita celak ulama mereka celak ulama kita juga. Sama aja dengan inti mencela ulama kita, gitu kan? Jadi ya darul mafasid muqaddam ala jalil masalih. Dalam Islam enggak boleh, ya. Makanya Ibnu Daqiq mengatakan, kata Ibnu Daqiq, ya, termasuk menghina saudara sesama muslim, mengatakan dia ahli neraka. Enggak ada orang yang mau dibilang ahli neraka, ya. Ahli neraka, sesat lah, gitu kan, ya. Ada urusan sekarang Hamas, gitu kan, ya. Ada aja yang mengatakan Hamas itu Syiah. Ente mau nggak dibilang Syiah? Ente mau nggak dibilang Syiah, gitu kan? Kalau ente nggak mau dibilang Syiah, jangan bilang orang lain Syiah, ya. Karena kalau ente bilang Syiah, berarti ente keluarkan dia dari Islam. Kalau ente keluarkan dia dari Islam, kalau mereka tidak keluar dari Islam, ente yang keluar dari Islam. Ya, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka kalau tidak dia yang kafir, ente yang kafir. Ente yang mengeluarkan orang dari Islam, entilah yang kafir. Kenapa ente mengeluarkan orang yang tidak keluar dari Islam? Makanya nggak boleh kita mengeluarkan sahabat, nggak boleh kita mengkritik sahabat. Kenapa? Karena sahabat dipuji Allah dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yang beriman bersamanya adalah orang yang tegas sama orang kafir, sayang menyayang sama orang mukmin, ya, selalu rukuk, selalu sujud, ya, dan selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Sahabat dipuji Allah dalam Quran. Kalau kita keluarkan dari Islam, kita katakan sahabat kafir, makanya orang Syiah itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan orang yang enggak kafir. Yang mengkafirkan orang yang enggak kafir keluar dari Islam, ya. Keluar dari Islam. Karena kata Nabi, kalau orang yang ente katakan kafir itu dia tidak kafir, maka ente yang kafir. Kalau mengkafirkan sahabat, keluar dari Islam. Kenapa? Karena sahabat dipuji Allah dalam Quran. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Banyak ustaz-ustaz yang ceramah menyalah-nyalahkan yang lain, ya. Menyalah-nyalahkan yang lain. Kalau ente enggak mau disalahkan, jangan nyalahkan orang, gitu kan? Karena ada perkara yang masih multi tafsir, ya. Walaupun ayatnya jelas, tapi bisa jadi pemahamannya enggak sama. Bisa jadi pemahamannya enggak sama. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu perkara ibadah. Perkara ibadah, ya. Perkara muamalat begitu juga. Ya, salah satunya adalah fatwa MUI yang baru saja keluar, ya. Fatwa MUI yang baru saja keluar, dilarang kita membeli produk yang berafiliasi dengan penjajah Israel. Kenapa? Mudarat. Ente belanja, ente beli barang mereka, maslahat buat ente. Ya, barangnya enak, ane udah biasa makannya, enak banget gitu kan. Maslahat buat ente. Tapi keuntungannya dipakai untuk orang yang menjajah orang Islam. Mereka semakin kuat dapat keuntungan, lalu diberikan senjatanya dipakai buat membunuhin orang Islam, maka mudarat. Tapi Ustaz, kalau kita gak membeli produk mereka, nanti mereka banyak orang Islam yang di PHK lebih kecil dibandingkan dibunuh.
Ya, ente cuma kehilangan kerjaan, mereka kehilangan nyawa di sana. Mereka kehilangan nyawa di sana. Dia cuma kehilangan pekerjaan nggak seberapa, ente bisa pindah tempat lain, bisa pindah ke tempat lain. Mereka di sana terbunuh, nyawanya yang hilang, ya, terancam nyawanya. Ente cuma terancam pekerjaan dan itu masih bisa diganti pekerjaan, nyawa nggak bisa diganti, nyawa nggak bisa diganti. Ya, makanya Fatwa MUI menyebutkan haram membeli produk yang berafiliasi dengan Israel yang menjajah Palestina, karena kalau mereka semakin kuat, ya, dipakai buat beli senjata, ya, buat beli senjata. Kalau produknya mereknya merek dari sana, pasti ada untuk kesananya. Nanti dipakai untuk beli senjata, senjatanya dipakai buat bunuhin orang Islam. Kalau mereka lemah, ya, makanya dalam Islam, dalam hukum Islam, nggak boleh kita memperkuat, ya, non Islam sama sekali, ya. Bahkan dulu di masa Rasulullah, orang non Muslim nggak boleh naik kuda, nggak boleh naik kuda, turun ente, ya, nggak boleh naik kuda dulu di masa Rasulullah. Di Madinah nggak boleh naik kuda orang Islam non Islam, ya, nggak boleh naik kuda, harus dimiskinkan mereka, makanya dibebankan pajak kepada mereka, ya. Mereka wajib bayar jizyah. Jizyah itu berapa? 1 dinar per tahun, bayar jizyah, ya, dimiskinkan mereka, gitu kan. Nggak boleh dia congkak sama orang Islam. Jadi ya, supaya apa? Karena kalau dia congkak gitu kan, ya, naik kuda gitu kan, ya, dia menghina orang Islam di negara Islam. Kalau di negara non Islam terserah mereka dah, ya. Di negara Islam itu tunduk, ya. Wa hum saghirun, dalam Al-Qur'an mereka merasa kecil, harus merasa kecil, gitu kan. Nggak boleh kita perkuat mereka. Jadi ini berlaku bukan hanya produk yang berafiliasi dengan Israel, yang memperkuat non Islam pun nggak boleh, gitu kan. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau ada pilihan produk Muslim non Muslim, Muslim. Tapi yang Muslim juga jangan mahal-mahal amat, ya, supaya orang mau, gitu kan, ya. Nggak boleh kita memperkuat orang non Islam, nggak boleh. Orang Islam harus kuat di negaranya sendiri, di negaranya sendiri. Adapun di Amerika sana terserah, ya. Di negara kita harus kuat, gitu kan. Kita harus kuat. Makanya orang Islam dalam hukum Islam nggak boleh dia naik kuda di negara Islam, naik Mercy, naik Mercedes, naik BMW, nggak boleh, ya. Turun ente, ya, ente turun, ya, nggak boleh naik kuda. Di masa Rasulullah nggak boleh. Orang Yahudi silakan tinggal di mana, tapi nggak boleh naik kuda, nggak boleh naik kuda, ya. Naik kuda hanya orang Islam, gitu kan. Jangan congkak di depan orang Islam, karena ente berada di negara kami, ya. Kalau mau kita di luar sana, gitu kan. Jadi ya, itu dalam Islam, dalam hukum Islam, ya. Ustaz, yang terjadi di Palestina kan darul mafasid, menolak kerusakan, gara-gara Hamas, gitu kan, jadi banyak yang terbunuh. Jangan ente melihat gara-gara Hamas terbunuh, tapi ini orang terjajah daripada terjajah mengancam agama, daripada terjajah, ya, lebih baik kita berusaha untuk mengambil alih kembali kekuasaan kita. Jadi itu darul mafasid. Karena kalau ente biarkan merajalela mereka, ya, itu Yahudi dulu nggak ada di Palestina. Jadi dulu di waktu penjajahan Inggris memberikan wilayah di Palestina sebagai tempat orang Yahudi yang dulu mereka nggak punya tempat. Dulu mereka nggak ada tempat, tersebar di mana-mana, di Eropa, di Amerika, gitu kan, dia tersebar di mana-mana. Tapi pas Inggris menjajah Palestina, diberikan tempat untuk mereka. Makanya negara Israel itu berada di tengah-tengah negara Palestina, gitu kan. Diberikan tempat untuk mereka. Nah, mereka di saat diberikan tempat, mereka memperlebar. Ini mudarat. Ini mereka sudah menguasai wilayah yang harusnya bukan wilayah mereka. Mereka dikasih tempat. Harusnya ya silakan tinggal, tapi negaranya Palestina, gitu kan. Silakan tinggal di situ. Orang luar silakan tinggal di Indonesia, tapi negaranya tetap Indonesia, gitu kan. Tapi ini mereka mendirikan negara di dalam negara dan memperluas wilayah mereka sehingga wilayah umat Islam tergeser. Dulu tahun 67 negara-negara Arab di sekitar Palestina itu janji mau memperjuangkannya hak orang Palestina yang mana mereka terjajah oleh Israel. Tapi sekarang sudah lupa itu janjinya. Sudah lupa janjinya, ya. Semua negara Arab di sekitar Palestina sudah kerjasama dengan Israel, sehingga Israel semakin merajalela
ya, semakin merajalela perumahan-perumahan orang Israel semakin meluas sehingga menggeser tempat-tempat orang Palestina. Itu yang mereka gak inginkan. Ya, lo tambah jadi nih, gitu kan ya. Dikasih sedikit, ya, dikasih apa? Dikasih paha minta jantung nih, gitu kan ya. Jadi ya, wajar kalau mereka menyerang, gitu kan. Menyerang karena nggak mau dijajah, gitu kan. Dulu kita orang Belanda masuk ke Indonesia, Portugal masuk ke Indonesia, emang kita harus diam diri? Tidak, kita pertahankan ini wilayah saya. Mau masuk ke sini sebagai warga negara silakan, tapi kalau untuk mendirikan negara tidak, gitu kan? Makanya kita berjuang dulu, banyak yang gugur dari pahlawan kita, ya. Jadi bukan berarti kita tidak memperhatikan yang gugur di medan perang, bukan, tapi mempertahankan wilayah, mempertahankan kedaulatan adalah juga untuk menghindari mudarat, menghindari kerusakan. Kalau mereka berkuasa, agama terancam nanti. Agama terancam. Kalau Belanda berkuasa di Indonesia, bisa jadi agama Islam bukan agama resmi negara nanti. Ya, makanya kita berusaha untuk mengusir mereka. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, dan wajib dalam Islam mempertahankan tanah air. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati gugur karena mempertahankan hartanya, dan harta yang berharga adalah tanah air, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa Hamas yang dia lakukan itu tidak mempertimbangkan menolak kerusakan. Justru kerusakannya lebih besar kalau tidak dilakukan. Kenapa? Karena mereka akan menjajah umat Islam, dan umat Islam nanti tidak berdaulat, gitu kan? Dan orang-orang Islam di sekitar Palestina lupa dengan janji mereka akan memberikan hak kepada orang Palestina. Dan dulu sudah ada dunia sudah mengakui bahwa itu adalah tanah Palestina. Tapi mereka lupa sekarang, ya. Mereka lupa. Jadi yang dilakukan oleh Hamas adalah mengingatkan dunia bahwa ini adalah tanah kami. Dulu pernah orang-orang Arab di sekitar kami dulu berjanji mau ikut memperjuangkan hak-haknya kami, tapi sekarang mereka lupa, gitu kan? Jadi itu yang ingin dilakukan oleh orang Hamas atau orang Palestina, ya. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi fatwanya MUI itu adalah darul mafasid. Karena kalau kita membeli produk mereka dapat keuntungan yang mengalir ke negara asalnya, ya. Negara asalnya memberikan senjata, kan senjata disuplai sama Amerika. Senjata disuplai sama Amerika ke Israel, gitu kan? Ke Israel jadi kuat. Kenapa? Karena ada suplai senjata dari Amerika, ya, didukung sama Amerika memberikan suntikan darah yang banyak kepada Israel, dan itu dipakai untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan ngejar maslahat. Menolak kerusakan. Ya, sebentar lagi mau pilpres, gitu kan? Mau pilpres. Ustaz, pilih yang mana? Pilih yang paling aman dari kerusakan. Pilih yang paling aman dari kerusakan, ya. Pilih yang paling aman, yang jangan korupsi, yang terbukti korupsi jangan, ya. Yang terbukti melanggar HAM jangan, ya. Karena kerusakan semua itu, ya. Jadi yang terbukti aman dari kerusakan, maka itu yang dipilih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Inti pilih dia maslahat, ya, maslahat karena sesuai dengan keinginan nanti, tapi amankan dari kerusakan. Amankan dari kerusakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengejar maslahat. Jangan maslahat pribadi, tapi kerusakan secara umum itu yang harus diamankan. Makanya Islam mengharamkan zina. Kenapa diharamkan zina? Zina maslahat. Masalahnya apa? Terpuaskan kita, kan? Secara seksual kita terpuaskan, itu maslahatnya. Tapi mudaratnya apa? Banyak anak yang lahir gak jelas siapa bapaknya. Itu mudaratnya, kerusakannya banyak. Maslahat cuma ente terpuaskan, gitu kan? Tapi mudaratnya banyak anak yang lahir gak jelas siapa ayahnya. Kalau anak lahir gak jelas siapa ayahnya, siapa yang bertanggung jawab? Karena yang bertanggung jawab penuh terhadap anak adalah ayah, bukan ibu, bukan. Dalam Islam 100% anak tanggung jawab bapak. Ibu gak pernah ditanya di hari kiamat tentang anaknya. Yang ditanya tentang anak itu cuma bapak di hari kiamat nanti. Jadi kalau anak gak sholat, ayahnya yang dipegang, ya. Kalau anak nggak bisa ngaji, ayahnya yang dipegang nanti, bukan ibunya. Enggak, ibu cuma tanggung jawab dia adalah taat sama suami. Perempuan cuma taat sama suami, nggak ditanya tentang anaknya, ya. Makanya selalu bin itu ke bapak, bin Muhammad, nggak bin Fatimah, enggak.
Ya kenapa? Karena itu anaknya si bapak. Wa 'alal mauludi lahu, kata Allah, wajib bagi bapak yang mana anak milik dia, anak milik si bapak, gitu kan? Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi kenapa zina diharamkan? Karena mudaratnya, kerusakannya. Banyak anak nanti lahir tanpa jelas bapaknya siapa. Siapa yang bertanggung jawab? Yang menikahkan bapak, bukan ibu. Ibu gak berhak menikahkan, karena dia gak punya kewajiban terhadap anak. Perempuan tidak ada kewajiban kepada anak. Dia kewajibannya taat sama suami. Cuman suami sekarang gak paham bahwa itu tanggung jawab dia. Harusnya seorang suami sebelum dia pergi, hari ini anak-anak tolong diantarin ke sekolah. Dia taatnya sama suami. Ya, nanti pulang sekolah tolong dijemput, ya, kasih makan, terus diantarin ke guru ngaji, perhatikan sholatnya ya, gitu kan. Dia taat sama perintah suami. Kalau suami gak perintah, dia gak lakukan, gak dosa buat dia. Enggak dosa buat dia. Kenapa? Karena dia cuma taat sama suami. Tanggung jawab anak 100% di bapak. Bapak yang ditanya nanti di hari kiamat. Kenapa ente enggak perhatikan sholatnya? Lah, saya sudah serahkan kepada istri. Ya, ditanya, memang benar dia suruh? Enggak, ya. Dia enggak nyuruh apa-apa, ya. Jadi tanggung jawab ada di tangan ayah. Jadi makanya Islam mengharamkan zina. Kenapa? Karena mudaratnya besar. Nanti akan banyak anak lahir gak jelas siapa ayahnya. Kalau gak jelas siapa ayahnya, siapa yang bertanggung jawab? Yang nafkahi ayah, yang mendidik ayah, yang ditanya tentang anak adalah ayah nantinya, yang menikahkan ayah. Cuman ayah semua, ya. Bahkan dalam Quran disebutkan kalau suami istri bercerai, istri berhak mengatakan kepada si mantan suami, ini anak tolong bawa pulang, anda mau nikah lagi. Itu dalam Quran. Kenapa? Karena gak ada tanggung jawab dia. Tanggung jawab saya adalah taat sama suami. Kamu bukan suami saya lagi. Anak-anak bawa pergi, anda mau menikah lagi. Gak dosa dia. Itu ada dalam Quran. Ya, dia gak berdosa. Kenapa? Karena bukan tanggung jawab dia. Anak milik ayahnya. Ayah bertanggung jawab 100% terhadap anak. Jadi kenapa Islam mengharamkan zina? Kerusakannya besar. Maslahat itu terpuaskan. Tapi mudaratnya, anak lahir tanpa ayah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang nafkahi? Siapa yang nikahkan? Ya. Islam mengharamkan arak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan, dalam arak itu ada dosa besar. Dosa besar, kerusakan. Ya. Wa manafi'u lin-nas, ada manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaat arak, ya. Arak ada manfaatnya. Kalau orang yang tinggal di wilayah yang dingin, musim dingin, Ustaz, kalau kita minum arak itu hangat, gitu kan, gak terasa dingin. Itu manfaatnya. Tapi mudaratnya besar. Apa mudaratnya? Mudaratnya mabuk, ngomongnya ngaco nanti. Ngomongnya ngaco. Lalu dia pulang ke rumah, lalu bilang kepada istrinya, kamu saya ceraikan. Sah cerainya, bercerai suami istri gara-gara dia mabuk, gitu kan ya. Lalu dia mukul-mukul, mecahin kaca, gitu kan, karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri kalau dia lagi mabuk. Nggak sholat, gitu kan. Kenapa? Kalau sholat nggak mungkin dia bisa sholat, gitu kan, karena dia lagi mabuk, gitu kan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekatin tempat sholat saat kalian sedang mabuk. Jadi mabuk, kencing kemana-mana, gitu kan ya. Pipis di mana-mana, gitu kan, buang air di mana-mana, gitu kan ya. Kenapa? Karena dia lagi mabuk, gitu kan. Orang mabuk gak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mudaratnya besar, walaupun ada manfaatnya. Judi ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Kalau menang, ya. Kalau menang manfaat, gitu kan ya. Wah, ini menang terus, gitu kan. Menang. Tapi yang kalah lebih banyak daripada yang menang. Yang kalah lebih banyak daripada yang menang. Karena kalau dari 10 orang berjudi cuma 1 yang menang. Yang 9-nya kalah semua, gitu kan. Mudaratnya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Yang kalah, sekali lagi dah, lama-lama sholat ketinggalan sholat. Duitnya habis, keluarganya terbengkalai, gak bisa ngasih makan. Mana uang makan, kata istrinya, habis di meja judi, gitu kan. Kerusakannya besar, ya. Dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi semua yang diharapkan dalam Islam itu mudaratnya lebih besar, kerusakannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi Islam lebih mengutamakan mudarat, menghindari kerusakan dibandingkan mengejar maslahat. Kalau ada laki-laki datang melamar anak kita, itu laki-laki taruhlah
mapan. Secara ekonomi mapan, maslahat. Tapi akhlaknya nggak bagus, ringan tangan, cepat marah, ya. Kira-kira diterima nggak, Pak? Maslahat kita nikahkan ke anak kita kepada dia, hidupnya terjamin secara ekonomi. Tapi terancam ya, terancam ini ya. Bisa jadi anak itu disiksa nanti sama dia. Anak itu bentar-bentar dimarahin, gitu kan? Ya, nanti jiwanya terganggu gara-gara nikah sama orang ini. Nggak usah diterima. Kenapa? Jangan ente ngejar maslahat gara-gara dia kaya, tidak diperhatikan akhlaknya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh." Jika datang laki-laki yang bagus agamanya, nikahkan. Artinya patokannya agama. Supaya apa? Supaya aman. Ya, supaya enggak terjadi kerusakan. Kalau udah bagus agamanya, insya Allah anak itu dibimbing untuk beragama yang benar. Enggak mungkin dia mukul-mukul kalau bagus agamanya. Akhlaknya pasti bagus gitu kan. Ya pasti dia gak akan mengabaikan kewajiban menafkahi anak inti. Kenapa? Karena agamanya bagus. Kalau orang agamanya bagus tahu kewajiban, ya. Jadi agama yang jadi patokan. Begitu juga kalau laki-laki melamar perempuan, perhatikan agama, katanya fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih wanita yang bagus agamanya. Cantik maslahat, cantik maslahat. Ya, tapi kalau akhlaknya gak bagus, rusak nanti. Bukan hanya agama inti yang rusak, ya. Tapi anak itu terancam juga nanti. Anak itu terancam gak akan diperhatikan agamanya, karena dia yang biasa sehari-hari di rumah. Yang dia lihat adalah ibunya, gitu kan. Kalau ibunya gak bagus agamanya, gak pakai jilbab, gak mungkin anak itu pakai jilbab. Dia niru ibunya, karena ibunya setiap hari di rumah. Jadi fadhfar bidzatid din, pilih yang bagus agamanya. Nabi dalam hadis mengatakan, Iyyakum wal hasna ad-damin, kata Nabi. Hati-hati dengan perempuan yang cantik tapi akhlaknya gak bagus, ya. Jadi cantik maslahat buat kita, tapi akhlaknya gak bagus, kerusakan. Gak usah, jangan nikah sama dia. Kenapa? Akhlaknya gak bagus. Secantik apapun dia jangan diambil. Kenapa? Akhlaknya gak bagus, ya. Kalau akhlak gak bagus, ya rusak hidup inti, ya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya, wanita yang bagus agamanya supaya selamat inti, kata Rasulullah. Jadi kalau mau aman, cari yang bagus agama. Jadi dalam Islam kalau ada satu perkara, ada maslahat, ada mudarat, perhatikan mudaratnya, harus dihindari. Jangan sampai ada mudarat, ya. Ustaz, ada sekolah bagus, ya, favorit, tapi sekolahnya bukan sekolah Islam, sekolah non Islam. Jangan disekolahkan anak di situ. Ente sekolah, ente masukkan anak di sekolah favorit, bagus, ilmunya banyak, tapi agamanya terancam nanti. Agamanya terancam, bergaul dengan anak-anak non muslim, ya. Nanti dia belajar, ada pelajaran agama non Islam, gitu kan. Lama-lama nanti bisa jadi agamanya gak diperhatikan, sholatnya gak diperhatikan, cara berpikirnya nanti tidak Islami, gitu kan. Maka terancam. Jangan. Apa hukumnya Ustaz? Nggak boleh, haram hukumnya. Lu kenapa haram? Terancam agamanya. Dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dia sekolah di sekolah favorit, maslahat, tapi mudaratnya besar. Terancam nyawa anak ente, ya. Jadi terancam, agama anak ente terancam. Makanya dalam fatwa MUI menyebutkan nggak boleh menikah beda agama. Kenapa? Karena mudaratnya besar, ya. Ente bisa selamat, tapi anak ente nggak selamat nanti. Anak ente nggak selamat. Kenapa? Beda agama, ya. Jadi laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim, gitu kan, ya. Yang sehari-hari yang bersama anak kita adalah istri, gitu kan. Kalau agamanya non Islam, maka mudarat. Walaupun dalam Islam boleh laki-laki muslim menikah perempuan ahlul kitab, tapi MUI memfatwakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Darul mafasid, menolak kerusakan. Jangan sampai terancam nyawa anak-anak ente. Ente bisa aman, tapi anak-anak ente gak aman. Ente gak setiap hari di rumah, gitu kan. Ibunya ke gereja, anaknya ikut. Kenapa? Gak mungkin dia ninggalin anaknya di rumah, ya. Dia bawa ke gereja, gitu kan. Dia bawa bergaul dengan teman-temannya non muslim, gitu kan. Maka terancam agamanya. Makanya MUI memfatwakan tidak boleh menikahkan yang beda agama, ya. Gak boleh nikah beda agama. Kenapa? Karena mafasid, kerusakan, ya. Bisa mengancam agama inti dan mengancam agama keturunan inti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya,
Yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf semanapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau enggak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.